Dan setelah pembicara ketiga kita adakan tes, kemudian baru kita masuk ke acara tanya jawab atau diskusi. Baiklah, untuk mempersingkat waktu kita mulai dengan pembicara pertama yaitu Dr. Ismi Cahyadi, SPTHTKL Konsultan. Saya persilakan Dr. Ismi. Baik, terima kasih Dr. Zalina. Baik, terima kasih Dr. Zalina atas kesempatannya. Yang saya hormati Ketua Kolegium PKL Indonesia, yang saya hormati para guru besar dan para senior dan juga adik-adik PPDS di seluruh Indonesia. Saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan menyampaikan mengenai anatomi dan fisiologi dari tiroid. Sebagai pendahuluan, kelenjar tiroid sendiri merupakan suatu kelenjar endokrin yang paling besar yang memiliki fungsi dia memproduksi, menyimpan dan mensekresi yaitu hormon T3 dan T4 dan juga kalsitonin. Untuk unit terkecilnya disebut dengan folikel. Secara embriologi, kelenjar endokrin pertama kali tampak pada fetus mulai terbentuk pada minggu ketiga dan keempat yang berasal dari penebalan endoderm dasar faring memanjang ke kaudal dan disebut dengan divertikulum tiroid. Divertikulum ini berkembang cepat membentuk dua lobus yang tumbuh lateral sehingga terlihat kelenjar tiroid terdiri dari dua lobus lateralis dengan bagian tengahnya disebut dengan isthmus. Kemudian pada minggu ke-7 perkembangan embrional, kelenjar tiroid mencapai posisinya yang terakhir, yaitu setinggi vertebrat C5, 6, 7 sampai dengan torakal 1. Dan secara bersamaan, ductus thiroglossus juga akan menghilang. Nah, ini dia berasal dari arcus pharyngeus 1 dan 2, kemudian bergabung dengan neural crest, kemudian bermigrasi ke kaudal, berhenti di bawah cartilago cricoid. Kemudian kelenjar tiroid mulai berfungsi pada minggu ke-10 kehamilan, yaitu mulainya folikel terisi oleh koloid. Tiroid sendiri terdiri dari dua lobus, dia dihubungkan oleh isthmus pada cartilago trachea, cincin 2, 3, dan 4. Pada bayi beratnya kurang lebih 1,5 gram dan pada dewasa memiliki berat 15 sampai dengan 20 gram. Dia terdiri dari dua lobus lateralis yang mempunyai panjang kurang lebih 4 sampai 5 cm dan lebar 2 sampai 2,5 cm. Dia terletak di leher bagian depan sejajar dari mulai cervical 5 sampai dengan torakal 1. Batas-batasnya secara superficial dia dibatasi oleh strap muscle yang terdiri dari musculus sternothyroid, musculus sternohyoid, dan musculus omohyoid. Secara medial dia berbatas langsung dengan laring, faring, trachea, dan esofagus, dan posterolateral dia berbatas langsung dengan carotid sheath, dan secara posterior ada kelenjar paratiroid. Tiroid sendiri dilapisi oleh suatu kapsul di mana ada yang kapsula propria dan yang false bagian luar fascia praetercalis. Bagian fascia praetercalis ini akan melekatkan kelenjar tiroid pada cartilago tiroid yang dinamakan dengan ligamentum Berry. Perdarahannya sendiri untuk arteri ada 3. Yang pertama adalah arteri tiroidia superior. Dia merupakan cabang dari
arteri karotis eksterna dan memberi darah sebesar 15 sampai dengan 20%. Kemudian arteri tiroidia inferior, dia berasal dari arteri subclavia dan memberikan darah yaitu 76 sampai dengan 78%. Dan kadang ditemukan arteri tiroidea ima ya yang berjalan ke arah isthmus yang dia merupakan cabang langsung dari arcus aorta atau arteri brachiosephalika dan memberi darah 1 sampai dengan 2%. Untuk venanya sendiri dia terdiri dari 3, vena tiroidea superior menuju ke vena jugularis interna atau vena facialis, kemudian vena tiroidea media ke vena jugularis interna, dan vena tiroidea inferior ke vena brachiosephalika. Untuk limfatiknya sendiri dia ada 2, ada ascending dan ada descending. Ascending yang medial dia ke prelaryngeal lymph, kemudian yang lateral dia ke jugulodigastrik, kemudian descendingnya dia ke pretracheal, dan yang lateralnya ke recurrent lymph node. Persarapannya dia dipersarapi oleh nervus laryngeus yang terdiri dari cabang eksternal laryngeus superior yang menginervasi musculus cricotiroid yang berfungsi menegangkan chorda vokalis, dan cabang internal laryngeus superior yang masuk dan menginervasi mukosa laring. Kemudian ada nervus laryngeus recurrent inferior yang kanan dan kiri. Yang kanan mempunyai perbedaan antara kanan dan kiri. Untuk yang kanan dia menyilang langsung dari arah medial medial ke arah lateral, kemudian dari lateral ke medial, dan yang kiri dia akan turun sampai dengan arcus aorta dan kemudian akan naik kembali ke arah kranial dengan menyusuri sulcus tracheoesophageal. Secara histologi, kelenjar terdiri dari ruangan berongga yang disebut dengan folikel tiroid, dan folikel tiroid tersebut mengandung koloid yang mengandung tiroglobulin yang mengisi rongga-rongga folikel tersebut. Sel folikel dia mempunyai fungsi memproduksi hormon tiroid yang berfungsi untuk metabolisme karbohidrat, pertumbuhan dan perkembangan sel, juga perkembangan mental dan sistem saraf. Dan juga ada sel C parafolikuler di mana dia memproduksi kalsitonin yang berfungsi untuk metabolisme kalsium. Sedangkan untuk paratiroid sendiri dia berwarna kekuningan, diameternya antara 4 sampai dengan 7 mm, ditemukan 4 buah, 2 di kutub atas tiroid dan 2 di kutub bawah tiroid. Dan berat keseluruhannya adalah 120 sampai dengan 140 mikrogram. Kemudian fungsi kelenjar tiroid sendiri, fungsi kelenjar tiroid adalah mensintesa, menyimpan dan mengekspresikan hormon tiroid yaitu T4 dan T3. Mekanisme pengaturannya dipacu dan ditekan oleh tiroid stimulating hormon yang diproduksi kelenjar hipofise anterior dan dengan sistem autoregulasi dalam kelenjar tiroid sendiri. Ini satu skemanya di mana di hipotalamus dia melepaskan tiroid releasing hormone. Tiroid releasing hormone ini ke kelenjar pituitari, kemudian dia melepaskan tiroid stimulating hormone yang akan merangsang tiroid untuk melepaskan T3 dan T4. T3 dan T4 ini nanti masuk ke dalam darah, kemudian juga terjadi keseimbangan kadarnya, dan apabila menurun atau penurunan T3 dan T4 dalam darah dan keseimbangan terganggu akan merangsang hipotalamus kembali untuk merangsang pembentukan pengeluaran T3 dan T4. Jadi T3 dan T4 itu T3 disebut dengan
iodotironin dan T4 dengan sebut tetraiodotironin. Dia disimpan di dalam folikel di tiroid, dibentuk dari konsumsi iodin yang masuk diproses di folikel tiroid. Kemudian T4 dirubah menjadi T3 oleh organ perifer seperti ginjal, hati, dan lien. Kemudian T3 mempunyai keaktifan 10 kali lebih aktif daripada T4 dan 20% dari total T3 disekresikan oleh tiroid. Ini pembentukannya di mana awalnya ion iodida diabsorpsi dari gastrointestinal, kemudian dia masuk melalui enzim oleh enzim sodium iodida, kemudian masuk ke dalam folikuler. Di dalam folikuler dia mengalami oksidasi dan juga oleh enzim iodin peroksidase, kemudian kemudian dia menjadi iodida, kemudian dia berikatan dengan tirosin. Organifikasi iodium dengan molekul tirosin ini menjadi monoiodotirosina atau disebut dengan MIT dan diodotirosina. DIT. Kemudian terjadi penggabungan dari MIT dan DIT sehingga dia menjadi T3 dan T4. Kemudian disimpan dia di dalam koloid dan nanti akan dilepaskan lagi ke dalam darah dengan menggunakan TBG, kemudian albumin juga bisa menggunakan. Tapi yang paling sering adalah TBG. Nah ini secara umum jadi T3 itu dihasilkan 20% dan T4 itu 80%, kemudian T4 dipecah menjadi 3 di liver dan juga di ginjal. Sedangkan untuk paratiroid sendiri berkaitan dengan metabolisme kalsium, pirofosfat, magnesium, dan tulang. Kemudian kalsium diserap oleh usus dibantu oleh dihidroksi kolekalsiferol metabolit vitamin D3 yang dikontrol oleh paratiroid. Terima kasih. Terima kasih, Dokter. Oke, terima kasih Dokter Ismi yang sudah membicarakan anatomi dan fisiologi tiroid. Kita lanjut ke pembicara kedua. Kalau ada pertanyaan boleh langsung ditulis di kolom chat ya. Kita lanjut ke pembicara kedua yaitu Dr. Slamet Suwondo, SPPHT KL Konsultan. Silakan Dr. Slamet. Terima kasih Dr. Rizalina sebagai moderator. Selamat siang dan assalamualaikum buat Ketua Kodi dan para guru besar dan guru-guru sekalian dan juga para PPDS semua yang mengikuti acara ini. Sebelumnya terima kasih banyak telah diberikan kesempatan. Pada siang ini saya akan menyampaikan mengenai diagnosis nodul tiroid. Sebagai pendahuluan, nodul tiroid merupakan suatu pertumbuhan abnormal dari kelenjar tiroid yang umumnya bersifat jinak. Jadi hampir 90-95% itu jinak, namun ada juga yang bersifat ganas. Untuk itu kita perlu melakukan suatu evaluasi sebagai penegakan diagnosis dari riwayat penyakit, pemeriksaan fisik maupun pemeriksaan penunjang sebagai penegakan diagnosis tersebut. Sebagai prevalensi lebih dari 90% sampai 95% atau nodul tiroid itu merupakan suatu kanker, bahwa di Departemen Patologi Anatomi juga menyampaikan pada tahun DRSCM menyampaikan pada tahun 1999 Mei 2003 itu 67,37% adalah jinak dan 60,63% adalah keganasan. Di RSCM sendiri mulai tahun 2012 sampai 2016
dari 7.000 sekian pasien itu ditemukan 68,7% itu kasus yaitu nodul tiroid. Dari sekian kasus yaitu 3-7% itu palpasi dengan pemeriksaan fisik. Di 67% ditemukan dengan menggunakan USG radiologik dan 15% dengan CT scan atau MRI. 1-2% dengan 18 fluorodeoksiglukos positron emisi tomografi scanning, dan beberapa studi melaporkan 20-70% dari populasi adalah ada nodul tiroid. Untuk menegakkan suatu diagnosis, kita memerlukan yaitu perjalanan riwayat penyakit dengan pemeriksaan fisik yang baik, pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan radiologik maupun biopsi fine needle aspirasi biopsi atau biopsi aspirasi jarum halus. Sebagai riwayat dan pemeriksaan fisik, anamnesis yang cermat dan pemeriksaan fisik harus menyangkut informasi berupa riwayat penyakit tiroid sebelumnya, adanya suatu keganasan yang pernah diderita, atau adanya paparan radiasi di seluruh tubuh, riwayat daripada nodul tiroid pada masa kanak-kanak, adanya nodul pada keluarga, baik orang tua maupun saudara kandung. Pengobatan radiasi sebelumnya di daerah kepala dan leher. Dengan pemeriksaan, kita bisa menentukan lokasi, berapa dimensi, ukuran, konsistensi daripada nodul tiroid, limfadenopati coli, dan gejala lokal yang terkait seperti nyeri leher di bagian depan, dispagi, distonia, dyspnea, dan adanya gejala hipotiroid maupun hipertiroid. Nyeri akut ini sering kali ditemukan pada nodul kistik ataupun infeksi tiroid. Nyeri hebat disertai dengan pembesaran yang progresif, ini kita curigai bisa suatu keganasan seperti anaplastik dalam waktu 6 bulan, membutuhkan waktu 6 bulan untuk membesar. Dan dengan pertumbuhan yang lambat seperti pada papiler karsinoma. Adanya disfonia maupun kelumpuhan parese pada nervus laryngeus dan kompresi pada trakea, ya, adanya gelisah, batuk, ini juga merupakan suatu prediksi ada suatu keganasan pada tiroid tersebut. Demam, dispagi, malaise, dan nyeri tiroid, ini juga merupakan adanya suatu infeksi yang subakut. Pemeriksaan fisik meliputi yaitu infeksi fokus pada nodul tiroid itu sendiri di bagian leher. Ada tidaknya parese plica vocalis pada pemeriksaan palpasi di sekitar leher, adanya kelenjar getah bening, benjolan lain di sekitarnya. Identifikasi konsistensi nodul, keras dan lunaknya, rasa nyeri atau ada tidaknya permukaan nodul yang rata maupun berbenjol-benjol, tunggal atau multiple, dan berbatas tegas atau tidak. Ini pemeriksaan laboratorium. Bahwa pemeriksaan laboratorium di sini TSH ini merupakan pemeriksaan yang sangat penting untuk pada level TSH thyroid stimulating hormone. Apabila kita dapatkan pemeriksaan dengan penurunan level dari TSH, kita harus mengkonfirmasi dengan pemeriksaan pre-thyroxine 4. Apabila terjadi penurunan, bisa ini suatu merupakan secondary hipotiroid, adanya suatu kelainan pada hipotalamus. Bila pada pre-thyroxine 4 level normal, ini bisa suatu subklinik hipertiroid atau tirotoksikosis. Dan bila ada peningkatan pada free thyroxine level, ada peningkatan adanya hipertiroid. Bila TSH normal, tidak didapatkan suatu kelainan,
bila TSH ini meningkat, kita lihat pada level free T4-nya, bila ada penurunan, ini suatu hipotiroid, dan bila normal, juga subklinik hipotiroidism, dan bila ada kenaikan pada FT4-nya, bisa suatu hipofisis gland disturbance. Peningkatan pada serum TSH ini juga dilakukan tidak hanya pada FT4 level, juga perlu pemeriksaan troponin, TPO-AB level. Bila positif, ini merupakan suatu Hashimoto thyroiditis atau autoimmune disease. Bila ada peningkatan, merupakan suatu kelainan hipofisis gland. Pada pemeriksaan penunjang radiologi, USG ini merupakan paling sensitif, dapat mengidentifikasi nodul ukuran kecil yang tidak teraba oleh palpasi, adanya nodul multiple, dan limfadenopati, memberikan gambaran karakteristik nodul yang dicurigai suatu keganasan. Sebagai panduan saat melakukan biopsi hasil dalam halus dan lokasi yang tepat untuk melakukan biopsi. Kelebihannya adalah ini merupakan suatu non-invasif dan tidak mahal. Kekurangannya tidak dapat membedakan nodul tiroid jinak maupun ganas. Nah, ini menunjukkan bahwa dengan pemeriksaan USG ini menunjukkan adanya kecurigaan atau malignansi, arah ke suatu malignansi, di mana pada high suspicion ini timbul adanya kalsifikasi, mikrokalsifikasi, hypoechoic nodul maupun irregular yang margin. Ini lebih dari 70-90% ini bisa dicurigai suatu arah ke suatu keganasan. Intermediate suspicion sekitar 10-20%. Ini tidak didapatkan mikrokalsifikasi, namun ditemukan juga irregular margin. Terus pada low suspicion ini masih didapatkan campuran, yaitu adanya kistik dengan solid area. Jadi sekitar 5-10% suatu progres untuk malignansi. Dan yang sangat rendah pada very low suspicion ini kurang dari 3%, yaitu lebih banyak pada kistik. Dan benign kurang daripada 1% adalah kistik. Jadi radionukleid scintigraphy itu pemeriksaan ini dilakukan jika terdapat fasilitas kedokteran nuklir menggunakan bahan radioaktif 131 atau teknetikum parteknet dalam jumlah yang sangat kecil untuk membuat gambaran nodul tiroid. Nodul tiroid yang menyerap bahan radioaktif kurang dari tiroid normal disebut suatu nodul nodul atau nodul dingin, dapat bersifat jinak atau ganas. Hot nodul itu menyerap lebih banyak bahan radioaktif dibanding tiroid normal dan biasanya jinak. Kalau warm nodul ini memiliki afinitas yang sama. Resiko keganasan lebih besar pada cold nodul daripada hot nodul, walaupun kebanyakan cold nodul merupakan lesi jinak berupa adenoma, kista, atau tiroiditis. Pada pemeriksaan ini,
jarang dipakai karena meningkatnya penggunaan FNAB dan tergantung daripada fasilitas rumah sakit setempat. Ini gambaran aja, jadi cold nodule seperti pada slide, dan gambaran warm nodule dan hot nodule. Untuk resiko untuk malignansi pada cold nodule lebih sering atau lebih banyak. Pada radio imaging, CT scan atau MRI, penggunaan CT scan dengan kontras untuk mengetahui kompresi pada trakea. MRI dengan kontras untuk melihat perluasan tumor ke organ sekitarnya. MRI dan CT scan bukan indikasi rutin untuk evaluasi nodul tiroid, namun dapat membantu menentukan ukuran ekstensi ke radio substernar. PET scan baik digunakan setelah dilakukan suatu tiroidektomi untuk memantau apakah kanker residif atau untuk mengetahui terjadinya metastasis pada organ-organ lain. Elastografi. Elastografi ini ini belum menjadi suatu pemeriksaan. Saya sendiri belum mengetahui apakah di Indonesia juga sudah mulai dilakukan, mungkin nanti beberapa, mungkin dari teman-teman sejawat atau guru-guru kami di rumah sakit bisa di-share. Ini saya dapatkan dari beberapa literatur bahwa elastografi ini merupakan suatu pemeriksaan yang memprediksi juga potensial keganasan tiroid dengan menilai kekerasan jaringan. Teknik ini terbukti sangat spesifik dengan sampai 96% dan sensitivitas 82 sampai 97% dalam evaluasi diagnostik nodul tiroid, ukuran nodul dan lokasi dalam kelenjar tiroid. Hasil diagnostik elastografi ini terganggu. Ini adanya klasifikasi lesikistik atau gondok multinodular yang menyatu nodul karena interpretasi dengan baik untuk interpretasi yang tepat. Pemeriksaan fine needle aspirasi biopsi, metode ini paling akurat untuk membedakan apakah nodul jinak atau ganas atau ada tiroiditis. Jadi akurasinya tinggi, sekitar 95%. Hal ini juga tergantung pada keterampilan dokter dalam melakukan aspirasi sitopatologi, sangat murah. Namun kekurangannya bahwa FNAB tidak dapat mengidentifikasi invasi vaskular maupun kapsul. Ini hampir sama, tadi berkaitan dengan prediksi keganasan, suatu keganasan adanya nodul tiroid, bahwa high suspicion tadi disampaikan lebih dari 70-90%. Ini untuk mengindikasi bahwa perlu tidaknya dilakukan biopsi jarum halus. Ini untuk kategoris Bethesda, tabel bahwa 1 itu merupakan non-diagnostik, 2 benign, 3 atypical undermine significant follicular lesion undermine significant, 4 follicular neoplasma, dan 5 kategori suspicious for malignancy, dan 6 adalah suatu malignant. Pemeriksaan durante operasi atau sitologi imprint dan potong beku ini kadang diperlukan. Potong beku intraoperatif durante operasi telah digunakan secara rutin untuk diagnosis dan penata laksanaan nodul tiroid.
Namun karena invasi vaskular dan kapsul tidak dapat diidentifikasi melalui FNAB, pemeriksaan ini kurang bermanfaat dalam mendiagnosis neoplasma folikular. Pada penelitian Pluto et al. Ditunjukkan bahwa sitologi imprint lebih bernilai untuk membedakan lesidina dan lesi ganas pada nodul tiroid. Gambaran malignansi dan gambaran morfologi sel seperti yang didapatkan itu gambaran morfologi sel seperti lekukan inti meningkatnya densitas matriks sitoplasma, banyaknya kelompok-kelompok sel yang berukuran besar. FNAB atau sitologi imprint memiliki sensitivitas 92-3% dan spesifitas 75% untuk menentukan suatu keganasan. Kesimpulan bahwa pendekatan diagnostik yang komprehensif menyangkut anamnesis yang terstruktur, pemeriksaan fisik, pemeriksaan laboratorium, radiologi, dan jika diperlukan suatu biopsi jarum halus sebagai modal untuk penata laksanaan nodul tiroid yang optimal. Terima kasih, semoga bermanfaat. Terima kasih Dr. Slamet yang telah menyampaikan pemeriksaan tiroid dari A sampai Z. Baik, kita masuk ke pembicara ketiga, Dr. Muhtarum Yusuf, SPTHTKL Konsultan FICS. Silakan Dr. Muhtarum. Ini kurikulum vitae dari Dr. Muhtarum Yusuf, lulus FK UNER tahun 1988, lulus THT-KL-nya 2001, dan sebagai konsultan onkologi KL di 2009, lulus S3 FK UNER di 2013, pernah bekerja sebagai dokter K Puskesmas Munjungan Trenggalek dari tahun 1990 sampai 1996, sekarang sebagai K Divisi Faring-Laring Departemen SMF Ilmu Kesehatan THT-KL FK UNER Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo Surabaya, dan sebagai Ketua Departemen SMF Ilmu Kesehatan THT-KL FK UNER Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya dari 2016 sampai 2020 sampai sekarang. Yuk, kami persilakan Dr. Muhtarum Yusuf. Di-unmute Pak Muhtarum. Belum di-unmute. Sorry. Baik, terima kasih. Yang saya hormati para guru-guru saya, teman sejawat, dan para PPDS semua. Saya siang ini dapat jatah untuk mempresentasikan makalah saya tentang tiroidektomi. Ya, saya sempat buka modul untuk modul tiroid untuk PPDS 1 atau SP1 ya. Di situ masih tercantum kompetensi yang harus diperoleh PPDS itu sampai total, near total ya. Kalau tidak salah ingat karena pernah diskusi di level kodi, itu kalau nggak salah gesta ya, levelnya gesta atau subtotal lobektomi saja. Tapi tidak apa ini saya berikan, nanti teknik apapun yang dikerjakan pendekatannya atau cara atau prosedur operasinya seperti yang akan saya sampaikan di sini ya. Ini sekaligus melengkapi buku modul karena di modul itu langkah-langkah di situ hanya sekedar diceritakan, susah membayangkan. Jadi optek prosedur operasi kalau kita membaca itu kalau bercerita panjang padahal prakteknya hanya sebegitu saja. Oleh karena itu ini gabungan dari prosedur syarat itu juga saya cantumkan gambar-gambar yang mewakili.
Ya. Baik, apa bisa slide saya bisa dilihat oleh para peserta ya? Bisa dilihat? Bisa. Bisa dok, baik ya. Nah, Bagus oke. dok. Jadi mengingatkan kembali ada 6 jenis pembedaan tiroid ya. Ini sekaligus ada gambarnya, ada gambar A, B, C, D ya. Nomor 1 adalah lobektomi subtotal. Andai kata yang diambil adalah cuman ini aja C. C, gambar di sini adalah C, ada lobektomi total itu C dan D. Jadi lobektomi total, lobektomi subtotal itu apabila satu lobus diambil tapi menyisakan sedikit di lobus yang ada nodul, sedangkan yang kontralateralnya kita pertahankan. Kalau lobektomi total, satu lobus semua diambil termasuk ismusnya pada lobus yang ada nodulnya. Kalau tiroidektomi subtotal itu lobus salah satu sisi habis, kemudian yang sisi kontralaternya disisikan sedikit. Ya. Kalau near total, kalau tiroidektomi total, subtotal yang 3 tadi, 2 lobus disisakan. Ya. Tapi kalau yang tiroidektomi near total, satu lobus habis, yang satu lobus kontralateralnya disisakan sedikit di sisi posterior. Sesuai gambar ini yang disisakan adalah A. Kalau tiroidektomi total ya 2 lobus kanan kiri diambil semua, sedangkan yang tiroidektomi yang diperluas itu bisa disertai dengan laringektomi atau neck disseksi. Contoh pada CA laring bisa CA tiroid yang bisa infiltrasi ke laring, selain tiroidektomi total juga laringektomi. Ya. Ini jenis-jenis pembedaan yang direkomendasi manakala kita menjumpai apakah nodul itu suatu jinak atau ganas ya. Kalau jinak ada 2 indikasi ya. Jinak itu pilihan terapinya adalah subtotal lobektomi atau ini parsial. Ada istilah nodulektomi, limpektomi dengan definisi nodul diambil dengan sebagian jaringan normal diikutkan. Ya ini mirip-mirip subtotal sebenarnya. 2 istilah parsial atau subtotal ini sebenarnya masuk kategori subtotal. Jadi jinak pilihannya ada dua jenis operasi ini. Jadi tidak ada istilahnya kalau ada nodul diambil nodulnya tok itu tidak dibenarkan. Mirip-mirip dengan yang operasi di parotis ya. Jadi harus menyatakan jaringan sehat di sekitarnya. Lobektomi apa istilah lain adalah hemitiroidektomi, di buku-buku dibilang ismolobektomi. Seluruh lobus yang ada nodulnya diambil beserta ismusnya. Ini untuk nodul-nodul yang memang meragukan jinak atau ganas ya. Sedangkan yang ganas pilihannya adalah niat total. Ini ada papilare, ada yang risiko rendah ya. Ya, papilare yang risiko rendah itu ada kategorinya, mestinya di atas disebutkan yang risiko rendah itu apa, risiko tinggi apa. Salah satu contoh risiko rendah ada risiko tinggi usia muda, ada keluarga yang kena CA dan lain sebagainya. Jadi satu lobus diambil, satu lobus yang kontralateralnya disisakan sedikit yang total. Yang total itu 2 lobus. Semua tiroid diambil, terutama untuk ya biasanya anaplastik ya atau papilare folikuler yang mengenai 2 lobus ya. Meskipun di buku-buku ini ganas ini ada beberapa perdebatan ya, ada yang cuman lobektomi, ismolobektomi, memang ada beberapa perbedaan ya, ada aliran yang radikal, ada yang aliran yang konvensional ya. Baik, ini karena topik saya tiroidektomi, maka prosedurnya akan saya bahas detail ya. Ini alat-alat ini saya ambil dari buku modul. Ada beberapa alat yang harus kita siapkan dan sejawat semua bekerja dimanapun, saya pikir alat ini pasti ada. Ya pokoknya ibaratnya ada gunting, ada pisau, ada cutter, ya ada dokter bius, kita bisa ngerjakan. Ya, ini ada 19 item, cuman di sini jenis benang belum saya sebutkan ya. Siapkan benang Vigil, Safil, 30, Side, 20,
atau yang 1-0 dan lain sebagainya. Ya, jadi kalau sejauh semua yang mengerjakan tiroidektomi minimal alat ini harus ada semua. Bahkan di level puskesmas pun alat ini saya kira ada. Ya, enggak perlu alat canggih-canggih. Baik, ini teknik operasi ada 13 tahap ya. Teman saya bisa refer mana ada yang 10 tahap, ada yang 13 tahap, bahkan yang sudah expert 3 tahap. 3 tahap itu adalah ini guyonannya negosiasi operasi kwitansi, jadi 3 tahap. Kalau ini 13 tahap prosedur operasinya ya. Kalau saya expert boleh pakai 3 tahap itu. Baik, akan saya bahas satu persatu. Yang nomor 1 adalah mengatur posisi pasien dan draping ya. Jadi posisinya harus terlentang, kepala hiperekstensi, letakkan bantal di bawah pundak, ya ini posisinya seperti ini. Dengan posisi tersebut maka kelenjar tiroid akan tampak lebih jelas dan menonjol, ini sesuai gambar ya. Ini ilustrasi kalau apa namanya, kalau bed dari meja operasinya bisa digerak-gerakkan atau bisa naik turunkan, difleksikan ya. Drapingnya ingat ini harus di bawah dagu, kemudian di ini akurmion kanan kiri ya. Ini tapi leher posterior duknya, sehingga ini harus semua desinfeksi ya. Desinfeksi sesuai standar bedah dasar adalah alkohol betadin. Jadi alkohol dulu baru betadin. Bukan betadin dulu baru alkohol. Jangan kebalik. Karena alkohol fungsinya untuk menghilangkan lemak yang di kulit, betadin fungsinya desinfektan. Jadi kalau kebalik, biasanya kita kebalik, tapi petunjuk bedah dasar adalah alkohol dulu baru betadin. Kalau kelihatan kotor ini boleh kita bersihkan dengan PZ. Karena nanti kita harus buat marker ya. Langkah berikutnya adalah memberi marker ke kulit ataupun melakukan insisi ya. Buat garis standar, boleh dengan methylene blue, boleh dengan benang, side ya. Ini acuannya jarak kurang lebih 2 cm atau 2 jari di atas fossa yuguler ya. Tapi kalau itu wanita, boleh dipaskan pada pelipatan kulit yang ada supaya kosmetik post-op-nya bagus. Ini markernya kira-kira demikian, garisnya. Ya. Boleh kita tekan, boleh kita lukis seperti ini. Kemudian ini garis yang tegak, vertikalnya untuk marker nanti saat penjahitan, supaya kulit tidak terlipat, sehingga luka operasinya menjadi mulus. Ya. Side 20 untuk menekankan ya, atau methylene blue. Berikutnya adalah membuat marker ya, tadi saya bilang 10 cm tergantung besar kecilnya struma. Ini kocer atau membacanya gimana? Kocer atau koker incision ya. Jadi garis nomor 1 ini yang sangat standar ya, dari tepi anterior sternocleidomastoid kanan ke kiri menyeberang mengikuti lengkung kulit. Ya, nomor 1 ini adalah yang paling utama. Bila sejawat kurang boleh ke lateral lagi, ya boleh ke lateral. Nomor 3 ini boleh ke bawah. Misalkan struma yang sangat besar itu bisa, ya. Jadi tapi yang standar struma yang kecil boleh insisi nomor 1 ini saja, ya. Atau sisi nomor 4 ini gambar B ini. Apalagi kalau ingin melakukan neck disseksi, insisi ini boleh kita kerjakan. Sisi anterosternocleidomastoid dari atas ke bawah, ya, karena insisi lebar memudahkan untuk operasi, ya. Kadang-kadang setelah kita insisi durantap kurang lebar ya kita perlebar lagi, tidak ada masalah, ya. Asal satu garis atau mengikuti garis-garis yang ada markernya ini supaya nanti kosmetiknya baik dan akses operasi gampang, ya. Kemudian berikutnya membuat plastisma ya, subkutanis atau plastisma ya. Ini bagi pemula diperdalam memotong muskulus plastisma ya. Tapi ini contohnya gambarnya, ini kita singkap ke atas ya. Ini posisi pasien, kepala pasien ada di sisi kanan ya. Dengan bantuan asisten setelah kita insisi, kita iris ke atas dengan sudut 60 derajat menggunakan hak ya. Atau dengan klem ditarik ke atas oleh asisten,
Ingat ini adalah lapisan setelah kulit sukutan pek fascia coli superficial. Fascia coli superficialnya ada dua cara, ada yang dipotong, ada yang enggak, tapi umumnya enggak dipotong. Kalau kita melakukan laryngectomy, fascia coli superficial akan ikut flap yang ke atas ke kulit. Tapi kalau tiroidektomi dibiarkan di bawah, karena di sini banyak pembuluh darah yang berjalan ke kraniokaudal. Ini tanpa ada vena segala macam. Kalau kita motong ini otomatis kita melakukan pengikatan. Kemudian kita belah di tengah. Bantuan asisten yang sebelah dipegang asisten dengan pinset bedah atau chirurgi, kita sendiri sebagai operator pegang sendiri, kemudian kita belah di tengah. Boleh dengan pisau, boleh dengan gunting, boleh dengan cutter. Kita belah tengah, ya. Ini fascianya. Berikutnya nanti akan ini ya, kalau yang ini kita potong fascia coli superficialnya ikut kulit. Ya, ada dua pilihan. Resikonya kalau ini kita potong jadi berdarah, ya, dan akan langsung nampak muskulus pretracheal, ya. Kemudian kita tegel ke atas, ya, tegelnya ada dua kanan kiri. Kita jahitkan ke duk sekitarnya, ya, ke atas tambah ke bawah segi 4, ya, sudut kanan, sudut kiri, atas bawah kita tegel ke atas, ya. Berikutnya ini adalah insisi yang lebih dalam lagi setelah fascia, kemudian musculus pretracheal. Ini gambar yang satu ini adalah membelah musculus pretracheal di garis tengah, di linea albanya ini, ya. Karena di saat mengembalikan nanti juga cukup dijahit dengan renggang, tidak perlu mepet, ya. Tidak perlu memotong muskulus, kecuali memang masa tiroidnya cukup besar. Ini muskulus pretracheal kita bisa potong, nanti kita jahitkan kembali. Tapi untuk nodul koli yang tidak terlalu besar, itu cukup dibelah di tengah, kemudian kita singkap ke lateral. Ya. Kemudian akan tampak tiroid, ya. Ini setelah kita belah, tandanya tiroid sudah sampai. Sebelum tiroid ada fascia coli profundus, ya, yang meliputi atau menutupi tiroid, sehingga identifikasi bahwa kita nyingkap musculus pretracheal dan fascia itu sudah selesai, tiroid akan tampak pembuluh vena di daerah permukaan tiroid. Dan biasanya ini yang untuk pemula akan membuat bingung atau sedikit tegang, karena kalau nyentuh ini gampang sekali berdarah. Ya, ini vena, ya, tapi tidak masalah. Pada posisi ini kita lakukan tegel atau waktu meluksir, tiroid akan gampang. Ya, tadi sudah sampaikan kalau memang tiroidnya cukup besar, kita boleh melakukan pemotongan otot-otot pretracheal, terutama orang yang gemuk, leher pendek, atau leher agak kaku, atau stoma yang besar, ya. Dan ini, ya. Berikutnya tiroid diluksir dengan gentle atau hati-hati ke arah luar dengan jari telunjuk dari lateral ke medial. Sebaiknya kita koordinasi dengan dokter anestesi karena ini merangsang nervus yang merangsang batuk, ya. Akhirnya pasien akan batuk-batuk, dan kalau rangsangan cukup kuat bisa merangsang irama jantung. Oleh karena itu kita beritahu dokter anestesi, dok, kita mau luksir tiroid. Kalau preparer kita cukup, maka akan gampang tiroidnya akan terluksir keluar seperti tampak pada gambar ini. Ya, kalau sudah begini, tinggal lebih mudah, ya. Makin besar tiroid, makin mudah diluksir. Kalau terlalu kecil itu agak susah, ya. Kemudian tiroid dipegang asisten, musculus pretracheal ditekan ke lateral dengan retraktor dan atau langen back, ya. Baru setelah ini kita mengidentifikasi organ-organ yang melekat pada tiroid, ya. Langkah berikutnya adalah memanage pedicle superior. Jadi kita bergerak ke arah fasa tiroidea superior. Ya, ini bergambar tampak, ya.
Ini kayak biru ini adalah tiroid vena, tiroid media. Yang kuning ini adalah nervus laryngicus, ya, cabang yang eksternal. Yang merah adalah arteri tiroid superior, ya. Pada gambar yang satunya tampak dengan jelas ada superior tiroid arteri, kelenjar tiroid, superior tiroid vena, dan cabang eksternal dari nervus laryngicus superior. Ya. Ini harus kita klaim, kita ikat. Ya. Triknya adalah sedekat mungkin dengan massa tiroid, jangan terlalu jauh. Ya, makin jauh maka organ yang lain akan ikut terkena. Dan harus betul-betul teridentifikasi bahwa itu adalah arteri, vena, atau nervus. Jangan kebalik. Kalau nervus dikira arteri atau sebaliknya menjadi repot nanti. Yang seharusnya cukup diamankan jadi dipotong dan ligasi. Ya, tapi gampang saya untuk orang yang operator yang sudah sering ngerjakan gampang. Identifikasinya adalah kalau itu berdenyut, kalau otomatis arteri. Kalau vena kita ketekan kempes. Ya. Kalau nervus biasanya tidak ada perbedaan, tapi jangan memanipulasi dengan diklaim kalau nervus. Ya, kita identifikasi posisinya saja. Ya. Baik, pemotongan harus hati-hati ya, karena ada nervus laryngicus superior. Sebenarnya nervus laryngicus superior sifatnya adalah sensori bukan motorik, yang menginervasi daerah larynx supraglotik yang rangsangan terhadap sensori bukan motorik. Beda dengan yang rekuren atau laryngicus inferior yang sifatnya motoriknya. Kemudian kutub atas tiroid dibebaskan secara tajam dan pisahkan kelenjar paratiroid bagian atas. Ya, meskipun itu hanya lobektomi, kita usahakan dibebaskan. Tapi kalau tidak bisa, andai kata terambil, sebetulnya paratiroid itu cukup, kalau pasien dewasa dicukupi oleh 1 dari 4 paratiroid. Ya, misalkan lobektomi unilateral, maka fungsi tiroid yang sebelah, fungsi tiroid masih bisa di-cover oleh jaringan tiroid yang tersisa. Ya. Ini gambar-gambar ini adalah pedikel yang bersentuhan dengan nervus laryngicus cabang eksternal. Ya, kemudian kalau yang ini adalah yang di tengah, ini tiroidnya, ini superior tiroid arteri, kita klaim, ya biasa diklaim 2 sisi. Ya, yang dekat dengan massa dan yang agak jauh diberi space sedikit, diikat baru dipotong. Ya, ada beberapa metode mungkin yang sudah pernah Buddha dasar, bisa diklaim, dipotong dulu baru diikat, atau klaim-klaim diikat baru dipotong. Ya, ya ada 3 teknik. Tapi tiroid ini aliran cukup besar dan cabang dari karotid eksternal aliran cukup besar, cukup kuat, maka sebaiknya sebelum sebelum klaim dilepas harus diikat dulu, atau sebelum dipotong harus diklaim dulu. Ya. Baik, selanjutnya adalah identifikasi nervus laryngicus inferior dan paratiroid. Ya, paratiroid yang inferior. Ini bergambar ada garis merah, ini adalah esofagus, kemudian panah kuning, ini adalah rekuren, yang panah merah adalah paratiroid. Paratiroid itu letaknya di sisi posterior dari kelenjar tiroid, ada 4 buah seperti kelenjar lemak. Kadang-kadang kalau tiroidnya cukup besar, susah mengidentifikasi. Tapi yang penting saat preparer jaringan tiroid, itu penyangga itu harus betul-betul dipreparer sehingga tiroid keluar dalam keadaan yang in toto, tanpa menyertakan jaringan ikat yang di sekitarnya. Itu biasanya kalau kita susah mengidentifikasi paratiroid akan ikut teramankan. Ya. Identifikasi rekuren itu adalah landmarknya adalah sulcus tracheoesophagus. Ya. Kanan kiri agak beda. Ya. Yang pada gambar ini sisi kiri, ya, sisi kiri dari pasien. Ya. Jadi kalau sisi kiri itu lebih ke agak superior, agak
posterolateral dari trachea, ya. Sulcus tracheoesophagus itu posterolateral dari trachea, kemudian di bawahnya ligamen Berry, ya, posterior atau lebih profundus ligamentum Berry, ya. Kemudian ini ada parotid inferior yang sisi kiri juga, ya. Jadi selain nervus, arteri juga parotid inferior yang harus kita identifikasi, ya. Kemudian ini arteri inferior dipotong, ya. Biasanya antara kanan dan kiri agak berbeda, ya, karena kan sumbernya berbeda. Tadi sudah jelaskan secara anatomi. Yang kanan biasanya itu agak mendatar dan bersilangan dengan nervus recurrens atau larynx inferior. Ya, ini contoh pada gambar satunya, ini carotid sheath yang isinya carotis communis, vena jugularis, dan nervus vagus di posteriornya ini adalah inferior thyroid artery agak mendatar, ya. Kemudian ini esophagus, ini nervus larynx inferior atau recurrent, ya. Mungkin identifikasi yang biasa melakukan total laryngectomy itu akan gampang mencari nervus recurrent, jadi posterior banget, ya. Jadi kalau kita operasi tiroid sedekat mungkin dengan kapsul, saya yakin recurrentnya akan aman, ya. Tahap berikutnya adalah diseksi tiroid dari bednya, dari perlekatannya. Di sini tiroid melekat trachea itu dengan perantaraan ligamentum Berry. Ini yang cukup kuat, ya. Apalagi kalau tiroidnya kecil, seolah-olah semua melekat. Kalau tiroidnya cukup besar, maka yang melekat itu hanya sebagian kecil dari massa tiroid, ya. Pembuluh darah kecil ini bisa dilakukan dengan kauter bipolar. Jangan pakai kauter monopolar karena cukup panas. Bisa membuat trachea itu menjadi ikut terbakar nantinya. Dan kalau ini kebetulan kita posisi recurrentnya agak berdekatan, dampak panas bisa menimbulkan paresis atau paralisis dari nervus recurrent. Ya, bisa dengan kauter bipolar, bisa dengan kita gunting, kita cas dengan bipolar. Ya, sekali lagi jangan pakai yang monopoler atau kauter-kauter yang biasa kita pakai untuk operasi yang lain untuk menghentikan perdarahan, ya. Kemudian ismus, karena tadi kalau sudah tiroid kita lepas lewat ligamentum Berry, terakhir adalah ismus dipotong pada lobus kontralateralnya dan dilakukan penjahitannya dengan jahitan kontinus begini, diklem. Jadi memotong ismusnya itu lebih ke arah tiroid yang kontralateral, yang sehat. Yaitu begitu kita jangan menyisakan yang ismus yang betul-betul di depan trachea. Itu yang namanya total lobektomi atau ismolobektomi. Ismus ikut dibuang beserta lobus, seluruh lobus dari tiroid yang ada nodulnya. Ya. Kemudian kalau kita melakukan total tiroidektomi, prosedur yang sama kita ulang pada lobus yang kontralateral. Tapi kalau kita hanya melakukan ismolobektomi atau total lobektomi atau subtotal lobektomi, prosedur tadi sudah selesai. Cuman kalau yang saya tambahkan yang subtotal lobektomi, maka sisa tiroid yang tidak ada nodulnya itu yang kita sisakan di sisi posterior. Dengan diklem, kemudian kita jahit continuous, ya. Jangan jahitnya itu cuma sebagian karena itu bisa bocor pembuluh darahnya dan katanya juga bocor hormon tiroidnya yang bisa menyebabkan tiroid crisis. Itu ada yang referen bilang begitu. Tahap berikutnya adalah setelah semua massa tiroid terangkat, maka hemostasis. Ini sangat penting, ya. Karena saat operasi bisa juga darah-darah kecil yang belum terkendalikan, terkontrol, maka hemostasis harus kita kendalikan. Biasanya kita aliri dengan beset dan fisiologis, ya. Kemudian kita cek, kita dep, adakah rembesan darah. Perdarahannya harus zero, tidak ada sama sekali. Jangan menyisakan perdarahan sedikit-sedikit. Nanti setelah pasien sadar, bangun, vaskuler yang semula tertutup akan muncul sehingga bisa menimbulkan perdarahan yang itu akan menyulitkan kita pasca operasinya. Berikutnya adalah pemasangan drain.
tempatkan drain, vakum drain ukuran 14, jangan terlalu kecil, jangan terlalu besar. Kalau drain untuk laryngectomy itu terlalu besar, ya itu bisa ngikut jaringannya ikut tersedot, ya atau nervusnya jangan-jangan nanti kalau vakumnya terlalu kuat. Ukuran 14 cukup, bisa di samping, ya kalau untuk reference di samping sayatan seperti pada gambar ini. Ya, dari sayatan yang polar tadi dipasang di ujungnya salah satu. Bisa juga di tengah. Ya. Di tengah ini karena kalau ada sikatrik akan tertutup oleh baju. Dan harus ditempatkan di bawah lapisan otot sebelum penutupan. Jangan hanya mukosa. Sorry, di bawah kulit. Nanti ada bleeding di area operasi tidak akan tersedot ya, karena vakum ini salah satu kontrol kita terjadi perdarahan enggak. Bisa kita lihat dari cairan yang keluar lewat drainnya. Kalau drainnya jernih berarti tidak ada bleeding. Kalau drainnya penuh darah, hati-hati itu terjadi perdarahan, apalagi darah segar. Ya. Berikut adalah menutup luka. Ya, biasanya kita ajarkan 2 lapis atau 3 lapis tergantung orangnya. Kalau orangnya gemuk, fat tebal bisa 3 lapis. Tapi kalau orangnya kurus, kadang 1 lapis, 2 lapis yang luar sudah tertutup karena fatnya tipis. Bahkan tidak punya fat kadang-kadang. Ya, bisa dengan pertama adalah strap muscle, otot berakhir kita satukan. Ya, bisa continuous, bisa interrupted suture, 2-3 jahitan aja. Jangan terlalu rapat dan di tengah. Ya, dengan fikril 30. Ya. Enggak perlu rapat karena celah-celah itu sebenarnya nanti ya, kalau harapannya ada darah dia bisa tersedot ke vakum. Kalau enggak menumpuk akan menekan trachea, menekan nervus, bisa timbul sesak ataupun paresis nervus rekuren. Ya. Kulit dijahit jelujur subkutikuler monokrim 40. Bisa yang diserap, bisa yang tidak diserap. Ini teman-teman yang bedah dasar, saya kira ini sudah paham betul bagaimana subkutikuler. Yang nomor 1 yang atas ini yang masuknya lewat kulit, keluarnya lewat kulit ini yang tidak diserap. Harus kita angkat. Ya hati-hati, ini harus betul-betul mulus, ya monokril, monofilamen, karena kalau enggak saat menarik, melepas bisa macet di tengah jalan, bisa repot. Kalau enggak mau repot-repot, yang diserap ini sudah selesai. Masuknya dari ketiak luka, keluarnya Z. Ini keluar luka, masuk lagi, kita bentuk huruf Z tanpa diikat, kemudian dipotong di ujungnya. Kalau yang diserap itu harus diikat. Ya sisanya biasa kita buat untuk menekan kasa, untuk menutup luka di depannya. Dan perawatan luka sesuai bedah dasar, jangan pakai salep, jangan pakai betadine. Cukup EZ saja. Karena itu jahitan ini adalah operasi tiroid adalah operasi bersih ya. Jadi relatif terinfeksi. Alasannya kalau pakai salep membuat evaporasi luka tidak baik dan membuat rangsangan terjadinya keloid. Pengeringan luka juga akan jadi lambat. Jadi dulu yang biasa kita pakai salep itu tinggalkan. Kalau toh mencegah luka bisa dipakai sofratul ya untuk mencegah perlekatan luka dengan kasa yang kita tempel. Ya. Pasca operasi monitor pasien. Ya posisi kepala fleksi 30 derajat supaya tidak jadi penyumbatan vena atau pembengkakan. Periksa mobilitas suara selama pemulihan di ruang anestesi. Jadi sebelum kita meninggalkan pasien, tunggu pasien sampai ekstubasi, kita di sampingnya anestesi, Mas, Dok, tolong lihat plika vokalis. Saat ekstubasi dia pasti dengan laryngoskop untuk memastikan apa operasi kita aman. Aman pita suaranya, aman perdarahannya. Ya itu bisa langsung dilihat karena pasien saat ekstubasi sudah setengah sadar sehingga bisa bersuara, sehingga pita suara bisa kita evaluasi bergerak atau tidak. Monitor 24 jam pertama untuk perdarahan dan obstruksi jalan napas. Perdarahan kalau yang hebat bisa menekan trachea, sumbatan jalan nafas, bisa karena trauma plika vokalisnya bisa udem, tapi jarang biasanya. Kemudian
jalur intravena dilepas kalau pasien sudah diet baik, ya minum cukup kita lepas. Drain dilepas bila produksi kurang dari 50 mili 24 jam dan warnanya jernih, serus. Kalau masih rupa darah, hati-hati. Pada tiroidektomi total, cek fungsi paratiroid dan tiroid atau paratiroid atau kalsium 24 jam pasca operasi. Ya ini untuk yang total, kalau enggak total ya enggak usah. Karena secara normal fungsi tiroid itu akan terjaga apabila minimal kita menyisakan sepertiga dari jaringan tiroid normal. Dan paratiroid tersisa satu aja cukup. Anda kata terpaksa terambil, paratiroid bisa ditanam kembali di musculus sternocleidomastoid. Itu norepinephrine bisa mengembalikan fungsi metabolisme kalsium atau hormon paratiroid. Waspadai komplikasi rekuren, ini sesuai urutan ya, urutan kejadian ya. Rekuren ini karena semua operasi pasti akan bersentuhan dengan rekuren. Kalau hipotiroid, hipoparatiroid itu kalau hanya subtotal saja atau lobotomi yang sebelah itu masih kita amankan, tidak akan terjadi. Jadi yang paling mungkin ya rekuren ini atau nervus cabang yang superior tadi, karena setiap operasi pasti akan melakukan identifikasi terhadap organ ini. Udem laring, ya, bleeding ini yang mematikan. Trauma, ini operator kalau sudah pernah begini akan sangat hati-hati ya. Jangan sampai teman saya melakukan bleeding ya. Pernah kita punya pengalaman baru beranjak dari Oka, pulang 2 km dari rumah sakit di bel, dok pasiennya kok sesak, di drainnya, di vakum drainnya kok penuh darah segar. Jangan mikir panjang, putar balik, langsung balik ke rumah sakit. Jangan nunggu lama, itu bisa menimbulkan komplikasi yang fatal. Komplikasi lain, infeksi luka itu sangat jarang kan operasi bersih. Keloid, hati-hati untuk mereka yang punya bakat keloid ditanyakan sebelumnya. Ya, karena terutama tiroid yang pada wanita itu kalau ada keloid akan menjadi keluhan yang mengganggu. Ya. Ini referensi yang saya baca, teman saya bisa mengakses di sini apa yang saya sampaikan ini memang benar apa adanya. Ya. Ini slide penutup. Saya bukan ingin menunjukkan kalung atau liontinnya. Ini garis insisi pasca tiroidektomi. Saudara-saudara kalau operasi pasien, orangnya senyum, kemudian pakai kalung, ini menyenangkan. Kalau pasien pulang di hadapan saudara senyum, berarti pasien puas. Kalau pasiennya cemberut, hati-hati, di belakangnya ada konflik. Saya kira demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Mutarum yang sudah menjelaskan tiroidektomi secara jelas. Sekali lagi saya ingatin kalau ada yang mau bertanya boleh ditulis di kolom chat. Nanti di akhir kita minta para pembicara menjawab. Sekarang kita masuk dulu ke post test. Silakan soalnya. Nanti ini bisa kita bahas setelah ini. Ya, bisa langsung dipilih saja dok. Setelah itu jangan lupa di-submit. Ya, masuk ke Waktunya mungkin 5 menit dok.
Dokter Mutarum, mohon maaf, mungkin bisa di end share-nya, Dok. Bisa stop share, Dok. Siang, Dok. Mungkin sudah 5 menit ya. Voting baru 46% yang mengisi. Dokter Rizalina mungkin bisa diselesaikan saja pollingnya. Ya, kita selesaikan ya. Pollingnya sudah 5 menit. Silahkan dibahas mungkin para pembicara. Dokter Rizalina, silahkan membahas hasil pollingnya. Ya, maaf Dok. Ya. Masih. Oke, kita bahas mulai dari nomor 1. Ini yang nomor 1 berasal dari manakah arteri tiroidea inferior? Mungkin Dokter Ismi bisa membahasnya. Dokter Ismi. Ya baik dok. Baik, arteri tiroidea superior inferior itu berasal dari arteri subclavia. Jadi di sini sebanyak 22% yang benar. Sebagian besar terkecoh oleh arteri karotis interna maupun eksterna. Untuk yang eksterna sendiri itu percabangannya untuk yang arteri tiroidea superior. Tapi kalau yang inferior dia berasal dari arteri subclavia. Begitu dok. Terima kasih Dokter Ismi. Ini lanjut Dokter Ismi yang nomor 2. Baik, untuk nomor 2 bawah nervus laryngeus recurrens yang kiri. Jadi dia berjalan turun ke kaudal, kemudian dia melingkari arcus aorta terlebih dahulu dong. Kemudian berjalan lagi ke arah kranial menyusuli sulcus tracheoesophagus. Itu dong. Jadi sebanyak 66% responden menjawab dengan benar. Dengan benar. Lanjut Dokter Ismi juga ini ya, produksi hormon atau ada tambahan yang lain? Kayaknya ini Dokter Ismi juga ya, produksi hormon T3 T4. Oke, Dokter Ismi. Ya dok. Jadi yang merangsangnya adalah thyroid stimulating hormone. Ya, jadi sebanyak 82% responden benar. Oke. Ya, demikian. Kemudian nomor 4, tes diagnostik apa yang digunakan untuk menentukan komposisi nodul tiroid pada pasien? Mungkin ini Dokter Slamet ya. Dokter Slamet. Iya dok. Jadi untuk tes diagnostik apa yang digunakan untuk menentukan komposisi nodul tiroid, jadi apa namanya USG, sonografi akan membantu memastikan apa namanya nodul tiroid, menilai ukuran, lokasi dan mengevaluasi komposisi daripada ekogenitas margin atau suatu adanya kalsifikasi juga.
Nah, ini responden 41 ya dok ya. Persen. 1%. Oke. Dilanjut dokter, ini dokter Selamat juga ya? Mengenai pemeriksaan ini ya. Ya, jadi manakah dari berikut ini yang langkah yang paling tepat berikutnya dalam menangani nodul tiroid, yaitu biopsi aspirasi jarum halus pada nodul. Langkah yang paling tepat untuk dalam evaluasi pasien ini, meskipun kadang screening untuk nodul tiroid USG tidak disarankan. Tadi sudah disampaikan seperti kalau itu berupa kistik ya, kistik. Jadi wait and see mungkin seperti itu. USG merupakan suatu modalitas yang sangat baik untuk menilai kelenjar tiroid ketika dicurigai adanya suatu kelainan anatomi secara klinis. Mungkin dari responden 78%, betul dok? 78% betul ya. Kita lanjut untuk berikutnya, umumnya nodul tiroid di biopsi apabila dokter Selamat juga ya. Atau siapa nih dari pembicara yang lain? Mungkin ada komen? Maksudnya pertanyaan nomor 5 ini, Dr. Nomor Rizal. 6, nomor 6 Pak Mutarum. Umumnya nodul tiroid di biopsi apabila lebih besar dari 1 cm. Ya, lebih besar dari 1 cm. Oke, ini ada 65% yang menjawab benar ya. Iya, kalau kecil kan ya untuk apa? Kan dia mengeluh itu kalau ada benjolan. Tiroid itu kan kosmetik kebanyakan. Tidak ada benjolannya untuk dicoblos-coblos kan ya. Tidak realistis, tidak relevan. Jadi di sini ada 65%. Tadi ini kita lanjut nomor 7, kelenjar paratiroid. Siapa yang mau menjawab ini, para pembicara? Divaskularisasi oleh arteri tiroid superior atau terletak di mediastinum, terletak dekat atau di atas kelenjar tiroid. Pada pembedahan tiroid sering ditemukan menjadi adenomatus. Saat pembedahan dapat diambil. Itu cek itu jawab ini dok, yang terletak dekat atau di atas kelenjar tiroid. Karena kalau vaskularasisnya dia ada di full atas dan full bawah di kelenjar tiroid. Kalau untuk kelenjar paratiroid. Oke, jadi jawabannya ini sih 45% yang menjawab benar. Dilanjut untuk kanker papiler. Siapa ini pembicara yang mau menjawab? Dokter Ismi, Dokter Selamat, Dokter Mutarum. Dok, ini yang nggak mau. Untuk yang nomor 8. Kalau papilare itu prognosnya baik ya secara umum. Tapi kalau diderita usia muda itu lebih buruk. Ya ini pertanyaannya kok prognosis buruk, yang betul-betul buruk ya anaplastik dari seluruh keganasan tiroid itu. Ini mungkin statementnya ya. Lebih buruk, dewasa muda itu lebih buruk. Ya dok. Jadi tidak bisa dikatakan buruk gitu, itu gradasinya tidak seperti itu. Papilare folikuler itu bagus, yang well differentiated itu. Berarti ini agak salah soal lah ya. Bukan salah soal, kurang jelas soalnya. Iya, gitu. deskripsinya. Statement A itu kan kalau lebih buruk di usia muda iya, tapi kalau buruk juga enggak. Oke, lanjut yang nomor 9.
Siapa nih yang mau menjawab? Boleh diskusi nih para pembicara. Iya, ini saya ini. Medullary cancer. Iya. Ya. Saya kira saya itu yang nggak betul itu. Yang 53% ini. Iya. Terakhir. Ini boleh siapa yang mungkin Pak Mutarum ya? Atau Ismi? Ya, ya betul. Itu A, Dok. Biasanya memang karena gangguan dari uptake dari tiroidnya itu folikel T4-nya meninggi biasanya. Kemudian TSH-nya sangat rendah. Itu. Oke, saya rasa cukup. Jadi hampir 50% lebih yang menjawab benar. Jadi udah selesai ini kita membahas. Ada kita mulai dengan pertanyaan. Pertanyaan di sini ada beberapa pertanyaan. Sebentar ya. Mana sih chatnya? Beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Kita mulai dari yang pertama. Ini ada pertanyaan dari Undip, Rio Sanjaya. Terima kasih Dr. Rio. Saya pernah ada kasus dengan diagnosis karsinoma anaplastik tiroid yang meluas ke struktur glotis dan subglotis. Setelah dilakukan tindakan tiroidektomi dan laringektomi, didapatkan patologi karsinoma squamosa laring. Pertanyaannya, apakah dua jenis karsinoma ini saling berhubungan atau berdiri sendiri sebagai tumor primer? Itu pertanyaannya. Siapa yang mau jawab? Boleh Dr. Mutarum atau siapa Ya, yang mau boleh. jawab duluan? Saya jawab aja. Kalau hasil PA-nya itu akurat, itu namanya sinkronus tumor. Ya, ini kan jelas tiroidnya anaplastik. Sedangkan yang apa? Laringnya squamosel. Squamosel. Definisi sinkronus itu memang salah satu kriterianya adalah hasil PA-nya yang berbeda di dua organ yang berbeda. Ini cuman masalahnya tiroid ke laring ya, itu sangat dekat sekali. Ya, kok hasil PA-nya kok beda? Ini yang perlu diklarifikasi. Kalau kita sudah yakin betul itu bisa dibilang sinkronus tumor. Dua tumor dengan jenis yang berbeda, hasil PA-nya beda, terjadi di dua organ secara bersamaan, kemudian secara patofisiologi bukan suatu metastasis. Misalnya kayak anasofaring nodul koli kan ya memang sama-sama itu jalur metastasisnya begitu. Ini kan kalau toh ke laring kan biasanya infiltrasi. Kalau terjadinya ada beda waktu antara satu organ dengan organ yang lain namanya metakronus. Cumanya harus diklarifikasi apa betul PA-nya itu berbunyi demikian. Saya khawatir PA beda, kesimpulannya beda. Karena belum sangat jarang CA laring, CA tiroid ke laring kok berubah
jenis histopatologinya. Itu yang harus diyakinkan. Saya kira itu Dr. Lisa Elina. Dan apapun itu terapinya kan sama. Mau berangkat dari laringektomi, tiroidnya juga diangkat. Mau berangkat dari tiroidektomi, laringnya juga diangkat. Saya kira gitu. Terima kasih Dr. Mutarum. Ada tambahan lain dari pembicara lain? Ya, cukup, Dok. Atau sudah cukup? Baik, kita masuk pertanyaan berikutnya. Ini mohon izin bertanya ke Dr. Slamet nih, ke Dr. Slamet pertanyaannya. Apakah terdapat perbedaan tata laksana antara medulare CA tiroid dengan papilare atau folikulare CA tiroid? Dr. Slamet, ini pertanyaan buat Dr. Slamet. Silakan Dr. Slamet. Ya, ini mengenai terapi ya. Jadi keduanya ini sama-sama suatu keganasan. Jadi secara prinsip tidak ada perbedaan secara nyata. Jadi suatu keganasan sebisa mungkin memang diangkat ya. Baru dengan konfirmasi hasil pemeriksaan patologi after operasi untuk penata laksanaan lanjutan seperti itu. Jadi untuk medular maupun folikuler tidak ada, Dr. Lina. Jadi dua-duanya sama dilakukan suatu tindakan surgery apabila masih dalam tidak diketahui bahwa tidak ada suatu metas ya, masih dalam batas yang aman, seperti itu. Kok apa sih artinya gini? Terima kasih Dr. Slamet. Berarti tidak ada perbedaan tata laksana antara modulare, papilare, dan folikulare. Ini pertanyaan dari Indra Pramadita. Kasus AUS apabila saat dilakukan evaluasi ulang hasil FNAB tetap menunjukkan gambaran AUS, maka bagaimana tata laksana yang harus dilakukan? Bagaimana pertimbangan hasil AUS ini dengan ukuran dan fungsional tumor dikaitkan dengan manajemen terapi? Mungkin ini yang jawab. Siapa yang mau jawab pembicara antara Ismi, Slamet, dan Dr. Mutarum? Mungkin Dr. Mutarum ya yang ini. Iya. Tapi silakan siapa duluan? Oke, saya jawab. AUS tadi yang dimaksud apa ya? Saya singkatannya apa tadi? Undifferentiated, hasil yang tidak terdefinisi tadi ya, kalau tidak salah. Hasil FNA yang undeterminate ya. Iya. Saya juga kurang familiar nih, mungkin. Iya, kalau tidak salah itu yang tadi ada kategori hasil FNAB ya. FNAB tadi kan alat diagnostik saja ya. Klinis pasien kan mengeluh ada benjolan di leher. Ya. Memang FNAB itu paling sensitif dan paling murah. FNAB itu adalah standar diagnostik baku untuk nodul tiroid ya. Sekarang kembali ke pasiennya. Itu kalau benjolannya ini mengganggu atau tidak, minimal secara kosmetik mengganggu apa tidak, ya kita tidak usah FNAB berulang-ulang. Kalau dia benjolannya sudah cukup mengganggu, ya kita angkat. Finishnya ya definitif diagnosisnya adalah PA pasca operasi. Kita FNAB guiding saja, ya guiding saja. Kan bisa langsung jinak koloid nodul atau neoplasm antara jinak ganas atau langsung keluar ganas, papilare, folikular, dan lain sebagainya. Itu sebagai guiding saja. Tapi kalau benjolannya fisiknya tetap ada dan pasien pengen dioperasi karena lantometik, ya kita tidak usah nunggu pasti dari FNA itu. Hasilnya apapun ya kita angkat, definitif diagnosisnya ya jaringan hasil PA pasca operasi dari jaringan tiroid yang diangkat. Kecuali benjolnya kecil, ada masa white full fighting itu apa monitor ketat itu atau dievaluasi. Saya kira gitu. Memang dari FNA itu kan kita tidak bisa memastikan ada bagian yang memang tidak terdeteksi. Maka tadi ada 5 kategori tadi. Tapi secara umum jinak,
antara jinak ganas, neoplasm, dan malignansi kategorinya itu. Biasa ahli PA kan bilang begitu. Kalau neoplasm dia ada keraguan antara jinak ganas. Kalau kulit nodul jelas jinak. Papillare folikuler medulara, umumnya papillare atau folikuler itu pasti ganas. Jadi untuk yang FNA yang hasilnya tidak terdefinisi, sikapnya seperti itu. Kalau kecil ya kita follow up. Tapi kalau besar pasien angkat jadi angkat saja. Nanti dari jaringan operasi kita pastikan keluarnya apa. Jadi gitu. Terima kasih Dr. Muhtarum. Mungkin Dr. Ismi ada tambahan? Balik dok, harusnya saya nanti yang ditambahin. Dr. Selamat mungkin ada tambahan? Enggak dok, sudah jelas dijelaskan Dr. Muhtarum dok. Ya, saya setuju juga dengan Dr. Muhtarum. Mungkin ya kita lakukan pengangkatan, mungkin frozen section. Kalau ganas kita angkat semua. Kalau jinak ya apa yang dibutuhkan yang kita operasi. Saya setuju dengan Dr. Muhtarum. Kemudian kita lanjut pertanyaan berikutnya dari Opi Akbar. Ini ditujukan buat Dr. Ismi. Apakah inervasi tadi yang dijelaskan merupakan inervasi juga untuk kelenjar tiroid? Silakan Dr. Ismi. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi tadi inervasi yang tadi dijelaskan itu adalah untuk secara umum untuk laring ya. Dasarnya dari laringes superior dan inferior, ada yang bersifat sensorik dan juga motorik. Cuman memang untuk persyaratan kelenjar tiroid sendiri, untuk fungsi dari kelenjar tiroid sendiri memproduksi T4 dan TSH-nya itu diregulasi oleh hipotalamus yang kemudian memberikan instruksi ke glandula pituitari. Nah, namun kenapa persarapan itu kita bahas? Karena persarapan itu secara struktur anatomi sangat berlekatan dengan berkaitan dengan tiroid itu sendiri. Jadi seperti laryngeus recurrent itu masuknya ke krikoid gitu ya. Jadi kadang-kadang kita kalau misalkan kita telusuri, kita identifikasi nerve-nya, kita bisa telusuri sampai dengan pintu masuknya. Ya, jangan sampai Menikah misi Sandra itu Kak. Kadang-kadang kita sudah mengidentifikasi baik-baik, namun kita lupa untuk itu identifikasinya di arah kaudal misalkan. Sedangkan ke arah kranialnya kita sudah ketemu, tapi pada saat eksekusi terakhir pada melepaskan di ligamentum beri itu kadang-kadang tidak clear. Nah, itulah yang menyebabkan terjadinya cedera pada nervus laryngeus recurrent. Nah, itu karena mengingat dari komplikasi dari operasi tiroidektomi adalah cedera nervus laryngeus. Nah, itu jadi untuk inervasi kelenjar tiroid sendiri secara fungsi dia diregulasinya oleh hipotalamus. Mungkin itu aja bisa lebih jelas. Jadi saraf-saraf yang tadi itu ke laring yang dia berfungsi menginervasi laring secara sensorik maupun motor. Oke, terima kasih Dr. Ismi. Kita lanjut pertanyaannya dari Ifik Unpad. Jika dari hasil baja Bethesda 4 dan 5, apa pertimbangan kita periksa ulang baja atau tindakan bedah? Kemudian pertanyaan kedua, pasien dengan nodul tiroid bilateral hasil FNAB dextra, adenoid goiter, FNAB sinistra Bethesda 5. Tapi pasien dengan hipertiroid, kapan kita lakukan pembedahan dan berapa lama evaluasinya? Oke, siapa yang mau jawab ini? Mungkin boleh saya jawab. Dr. Muhtarum. Ya. Silakan Dr. Muhtarum. Jadi tadi mungkin sedikit terkait juga yang sebelumnya. FNA itu tool diagnostik ya. Tool diagnostik itu ya untuk mengevaluasi masuk kelompok mana. Ya, kelompok jinak, meragukan atau jelas ganas. Itu
arahnya kan semua kan ingin operasi, ya kecuali tidak ingin operasi, ya. Sekarang kalau kita mau operasi itu pasien memenuhi syarat untuk operasi apa tidak, ada indikasi atau tidak. Jadi FNA itu tidak perlu diulang-ulang, ya saat mau operasi itu aja kita FNA, ya. Ini kan pemeriksaan ini kan intinya pasien datang dengan keluhan benjolan di leher, datang mengeluh keluhan. Setelah kita FNA, kita nyampaikan ini jinak, ganas, atau meragukan antara jinak ganas. Maunya pasien apa? Apa cuman berhenti sampai FNA saja? Umumnya pasien kan akan berakhir dengan pengen hilang benjolannya, itu otomatis arahnya ke operasi. Jadi FNA itu guiding kita untuk memplan operasi. Kalau jinak, ya kita operasinya konservatif, artinya lebih banyak yang diselamatkan. Kalau keluarnya keloid nodul, ya kita hanya ngambil nodul yang ada, tiroid yang ada nodulnya. Bisa total lobektomi atau subtotal lobektomi, tergantung dari luasnya nodul yang sehat pada lobus, sisa jaringan tiroid sehat pada lobus yang ada nodulnya. Kemudian kalau hasilnya meragukan, ya kalau toh ingin operasi ya itu tadi, operasi dengan pilihan Duranta op kita frozen section atau intraoperatif frozen section atau frisco. Kita pastikan saat frisco itu. Kalau jinak ya kita ngikuti pilihan operasinya prosedur yang jinak. Kalau ganas ya ikuti prosedur ganas, mau total lobektomi atau near total tiroidektomi atau total tiroidektomi. Jadi gitu, kita tidak perlu mengulang-ulang terus FNA. Ini kan hanya men-screening, memapping seberapa luas tiroid yang mau kita ambil, itu saja sebetulnya. Bukan FNA harus diulang-ulang, enggak. Ya kecuali kalau benjolannya kecil, enggak pengen operasi, ya sudah. Kita ulang, kita follow up mungkin 3 bulan atau 6 bulan. Ya. Syarat operasi harus euthyroid. Kalau hipertiroid tidak boleh. Memang ada salah satu indikasi operasi tiroid adalah hipertiroid yang tidak terkontrol. Tapi itu harus kerjasama dengan KHOM. Endokrin, KMD, konsultan endokrin metabolic diabetes, sejawat penyakit dalam, harus koordinasi dengan ketat. Karena hipertiroid itu ada operasi, tiroid krisis bisa meninggal. Susah sekali menangani tiroid krisis pasca tiroidektomi. Syarat mutlak kalau sahabat pengen tidak bermasalah, syarat mutlak operasi harus euthyroid. Ya, hipertiroid itu dengan selektif dan persiapan yang matang, baik dokter penyakit dalam, kita sendiri, dokter anestesi, untuk mengontrol manakala jadi complicated tiroid crisis pasca operasi yang mortalitasnya cukup tinggi. Jadi itu merangkum pertanyaan ini. Sudah, Dr. Lina. Gitu. Ini kayaknya ke Dr. Muhtarum juga ini. Yang mana? Apakah tindakan near total dan tiroidektomi diperluas saat ini masih dilakukan? Ya. Dan pada kasus seperti apa kita melakukan tindakan tersebut? Dari Riko Unpad. Masih. Di Sutomo masih ngerjakan. Jadi kalau papilare yang kita menemukan, kalau anaplastik enggak kita, anaplastik itu sudah di apa-apa itu prognosisnya buruk. Itu kalau sudah besar sampai infiltrasi ke laring itu sudah kita paliatif saja, jangan nyoba-nyoba. Malah bikin stres, enggak bisa tidur operatornya. Yang papilare sudah nembus, ring trachea, tiroid, kartilago tiroid hancur, kita kerjakan. Tentu dengan penjelasan yang panjang lebar, apalagi sudah suara paro itu yang susah kalau enggak parau. Kita pernah membuang sebagian dinding trachea, itu pernah. Itu termasuk diperluas. Tambah diperluas lagi neck disseksi, kalau benjolan leher ya masih kita kerjakan. Justru mohon maaf, sejawat bedah KL yang begini-begini dilempar ke kita. Jangan bilang-bilang. Oke, terima kasih Dr. Muhtarum. Kita masuk pertanyaan mungkin ini untuk Dr. Slamet ya kali ya, dari Adrianti Adam.
Nomor pertanyaan 1, mohon penjelasan mengapa hormon T3 lebih aktif 10 kali daripada T4. Yang kedua, untuk kasus CA tiroid yang akan mendapat terapi radioisotop, apakah sebelumnya harus dilakukan total tiroidektomi? Untuk yang pertanyaan nomor 3, untuk tindakan total tiroidektomi, mulai kapan bisa kita berikan terapi hormon tiroid pasca operasi? Mungkin bisa dilanjutkan dengan pertanyaan yang berikutnya, juga di sini ditanya, pada pasien dengan CA tiroid post total tiroidektomi, kapan sebaiknya langsung dilakukan ablasi tiroid? Adakah tempat adjuvan eksternal radioterapi pada pasien yang masanya tidak bisa dilakukan pengangkatan? Mungkin ini berhubungan, boleh silakan dijawab. Yang itu yang hormon T3 lebih aktif oleh saya itu. Oh, silakan siapa aja boleh, silakan Ismi. Ya, jadi memang T3 lebih aktif dari T4 karena T3 itu lebih banyak digunakan oleh tubuh seperti oleh hepar, ginjal, kemudian juga dia oleh untuk menggunakan metabolisme metabolisme karbohidrat dan sebagainya di dalam pembentukan sisi saraf dan sebagainya, sehingga karena keaktifannya itu karena kadarnya lebih rendah daripada T4, sehingga kadar darah dalam darah yang lebih banyak itu adalah T4, free T4-nya. Mungkin itu. Sehingga apabila kita melakukan fungsi hormon, uji fungsi hormon dengan memeriksa T3, akan sulit sekali untuk menentukan bahwa pasien tersebut hipotiroid, hipertiroid atau eutiroid. Sehingga yang kita cek itu secara fungsional adalah free T4-nya dan TSH-nya. Oke, dan untuk yang nomor T3. Karena memang dia lebih aktif karena banyak digunakan di beberapa organ tubuh dan juga untuk pembentukan kebutuhan metabolisme di tubuh kita. Itu, Dok. Ini lanjut lagi jawabnya, Dok. Nanti mungkin kalau ada yang kurang bisa ditambah. Boleh, silakan. Ya. Jadi untuk kasus CA tiroid yang mendapat terapi apakah sebelumnya harus dilakukan total tiroidektomi? Biasanya memang sebelumnya harus dilakukan total tiroidektomi dulu, karena nanti deprofesionalisme itu bisa pemeriksaan yang memeriksa apakah ada sisa aktivitas tiroid pada radiosel tersebut. Kemudian untuk tindakan total tiroidektomi, kapan kita berikan hormon tiroid pasca operasi? Biasanya kita periksa hormonnya itu antara mulai dari hari keempat kita periksa hormon tiroidnya. Kemudian untuk terapi hormonnya apabila itu bisa kita berikan mulai 2 minggu setelah post op. Mungkin kalau ada yang keliru mohon dikoreksi. Ya, Mungkin saya ada melengkapi. tambahan dari Ya. Dr. Mutarun, silakan. Ya, jadi jangan berpikir terapi radioisotop itu bisa menggantikan operasi. Keganasan tiroid itu pilihan pertama adalah operasi. Jangan pernah merencanakan menyisakan kemudian diberi terapi radioisotop. Ya. Satu-satunya harapan CA tiroid papillary follicular itu adalah operasi, karena tumor itu capsulated. Ya, jadi itu yang kecuali kalau sudah keluar dari tiroid, kita angkat ada sisa, itulah yang peluang untuk diberikan radioisotop. Dan ingat, terapi radioisotop itu tidak semua center ada. Ya, tempat di Surabaya enggak ada. Jakarta saya enggak tahu, seingat saya di Bandung saja. Jadi bisa dibayangkan kalau sejauh punya pasien jauh dari Bandung dikirim untuk ini. Itu pun belum tentu bisa dikerjakan, harus tiroid scan dulu. Uptake tiroidnya, meskipun ada massa tiroid yang tersisa, uptake tiroid yodium terhadap yodium radioisotop itu ada apa enggak? Ada sisa jaringan, tapi kalau uptake-nya enggak ada, ini enggak akan bisa diberikan ablasi. Ya, jadi itu. Kemudian terapan hormon tiroid. Hormon tiroid itu fisiologis memang 3 hari itu akan baru. Tetapi kalau yang kalsium, tadi ada
tadi monitor pasca operasi itu kalau total tiroidektomi 24 jam itu harus diperiksa semua. Pasca operasi seperti kita melakukan telarektomi dan total tiroidektomi itu rutin. Pasca operasi besoknya kita cek T3, T4, kalsium dan lain sebagainya. Dan saat itu juga harus diberikan, kalau enggak saya pernah, mohon maaf ya ini kadang-kadang kita lupa, pasien pasca total tiroidektomi, dok tangan saya kok kram-kram itu hari kedua udah muncul. Saya lupa ya, namanya lupa ya, diingatkan pasien, saya diam-diam, oh iya ya kalsium belum tak berikan, belum tak cek. Jadi itu, kalau hormon tiroidnya memang agak lama dampaknya, tapi yang paratiroid itu cepat banget. 24 jam pasca operasi, kalau paratiroid terangkat semua, itu muncul gejala cervostektain, karpopedal spasm, tanda-tanda dari hipokalsiemi itu akan muncul. Jadi kalsium itu harus segera diberikan pasca operasi 24 jam. Kalau hormon tiroid itu ada yang bilang kalau menurut Guyton itu 3 hari itu fungsinya baru menurun karena sisa yang lama itu masih ada. Masukkan 3. Ya. Kemudian ini pertanyaan berikutnya ini bisa saya jawab langsung. Silakan Pak Mutarum. Jadi jahat tiroid post total tiroid kapan sebaiknya langsung diberikan ablasi tiroid? Ya itu bisa, selama ada fasilitas bisa langsung, tapi ya dicek dulu aptek iodin I131. Tapi mana ada, yang ada di mana, di Bandung sendiri, Surabaya enggak ada. Maunya diberikan tapi kan enggak bisa. Kita masih menyiapkan alat ini. Tapi gara-gara pandemi alat nggak jadi dibeli. Eksternal, ini paliatif. Eksternal radiasi itu paliatif. Pasien yang sudah mentok ya eksternal radiasi. Paliatif atau kuratif enggak bisa. Ya. Ini berikutnya apa saja indikasi emergensi tiroidektomi. Enggak ada operasi tiroidektomi itu elektif ya. Yang emergensi sumbatan jalan nafas atasnya. Emergensi kan terkait dengan life saving, airway, breathing, circulation. Jadi sesaknya yang emergensi. Ada anaplastik sesak, tracheotomi dulu. Masalahnya yang sering di tempat kita, tiroidnya pas di ismus. Tidak ada space untuk tracheotomi, mau diapakan, pilihan pasien, pilihan keluarga. Intubasi juga susah, tracheotomi susah, mau meninggal dengan sendirinya atau mau meninggal dicoba tracheotomi. Jadi yang emergensi adalah sumbatan jalan nafas, atau kalau barangkali ada fungsi tiroid yang meningkat ya hipertiroidnya, tiroid krisisnya yang emergensi. Kalau operasinya sendiri tidak ada emergensi. Ya, itu mungkin bisa dibantu yang lain. Untuk pertanyaan berikutnya, untuk pemeriksaan teknik corneal needle biopsi atau fine needle aspiration biopsi, mana yang lebih baik untuk mendeteksi ke arah keganasan, dan kapan boleh dilakukan pembedahan tiroid pada ibu hamil? Siapa yang mau jawab pertanyaan ini? Kalau ibu hamil saya aja. Ibu hamil ya biar lahir dulu lah. Ya, bertanggung biar lahir jawab dulu. Ya. Yang nomor 2. Ya. Ya, sebetulnya guiding yang sekarang itu adalah FNA fine needle aspirasi biopsi dengan guiding USG. Itu dari sejawat patologi anatomi inginnya melakukan fine needle aspirasi dengan guiding USG sehingga bisa tepat ke arah nodul yang akan diperiksanya gitu. Kalau yang sekarang yang terbaru dari sejawat patologi anatomi. Ya, saya tambahkan. Ya, silakan, Dr. Slamet. Ya, memang kalau untuk jaringan lunak, jadi untuk khususnya tiroid ini memang yang paling tepat ya menggunakan fine needle aspirasi biopsi.
pada core biopsi, memang lebih ditekankan pada jaringan yang keras karena dia menggunakan jarumnya dia lebih besar. Jadi itu Dokter Lina. Terima kasih Dokter Slamet. Jadi lebih Iya, saya boleh nambahkan Dokter Mutarum, silakan. yang core itu memang jarum lebih besar. Dikatakan kalau memang open biopsi susah dikerjakan, itu bisa menjadi pilihan. Umumnya kalau yang FNA itu jarumnya nomor lebih besar dari jarum yang biasa dipakai untuk FNA. Ya, kalau FNA itu kan bisa jarum biasa atau jarum yang lebih besar, jarum suntik yang lebih besar. Itu pakai jarum yang biasa untuk fungsi. Jadi lebih besar, jadi ngambil jarum yang lebih banyak. Jadi itu bisa jadi alternatif kalau kita mau melakukan open biopsi susah. Jadi itu peralihan antara fine needle aspiration sama dengan open biopsi, terutama pada kasus-kasus tumor yang tertutupi kulit. Itu. Dan itu dikatakan sensitivitasnya menjadi lebih besar, dan apabila yang melakukan expertnya itu lebih tinggi, maka bisa menggantikan open biopsi. Itu Dokter Desalina. Oke, terima kasih Dokter Mutarum. Tidak ada pertanyaan lain. Mungkin ada mau ditambahkan atau diskusi dari sang pembicara. Waktu masih ada 3 menit lagi. Dilempar ke peserta aja. Boleh langsung bertanya. Boleh Peserta langsung. Kalau ada yang mau bertanya boleh raise hand, silakan. Ada Dokter Rizalina, itu Dokter Ruseno, raise hand. Oh, silakan Dok. Saya nggak bisa lihat, maaf. Silakan Dok yang mau bertanya. Dokter Roseno tadi. Maaf. Iya, ada Dokter Ruseno. Oh, nggak jadi kayaknya. Nggak ada lagi. Kalau ada silakan. Kalau nggak ada mungkin saya kembalikan ke Dokter Lina. Silakan Dokter Lina. Saya sudahi dulu dengan terima kasih kepada ketiga pembicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Rizalina, Dr. Mutarum, Dr. Ahmad, dan Dr. Ismi atas penjelasannya mengenai tiroid ini. Saya pastikan bahwa ini adalah level kompetensi 4 untuk ismulobektomi ya, untuk PPDS. Iya. Betul ya? Ya, jadi PPDS harusnya terampil melakukan ismulobektomi. Dan mudah-mudahan penjelasan ini makin memperjelas lagi dan lebih menerangkan pada PPDS kita. Terima kasih kembali buat semuanya dan buat PPDS semua yang sudah aktif, juga para peserta yang lain, ada teman sejawat, mungkin ada guru besar. Terima kasih atas kehadirannya. Dr. Muhtaram, ada yang mau dibicarakan lagi? Enggak cukup. Ya, okay. Terima kasih atas semuanya ya. Sudah jam 3 dan kita PPDS kita bertemu kembali minggu depan mengenai gangguan pendengaran akibat ototoksik dan gangguan pendengaran pada remaja kalau nggak salah. Saya dari Kodi THT Komunitas. Ya. Mudah-mudahan bisa dipersiapkan buat minggu depan. Ya. Baiklah, terima kasih Dr. Rizalina, Dr. Slamet, Dr. Mutarum dan seluruh Dr. Ismi. Sampai jumpa minggu depan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.